Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita mencoba untuk melihat apa dan bagaimana tentang Sunday Law itu, tentang undang-undang atau hukum hari Minggu yang kita sudah pelajari dari waktu ke waktu di dalam berbagai sesi pelajaran yang berhubungan dengan Sunday Law ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat beberapa hal yang berhubungan dengan Sandelo ini, tentunya yang kita lihat adalah dari konteks Wahyu pasal 13 yang menyebutkan adanya suatu waktu di mana undang-undang hari Minggu atau Sandelo itu akan disahkan, kemudian akan berlaku di seluruh dunia, yang nantinya akan dipaksakan kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Dan ini harus menjadi perhatian kita, khususnya perhatian bagi umat-umat Allah, bagi anggota Seventh-day Adventist di seluruh dunia, agar kita bisa menyikapi apa saja yang dimaksudkan Sandelo, bagaimana caranya, dan kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan. Dan inilah yang perlu menjadi catatan bagi kita, umat-umat Tuhan, ketika kita mempelajari, mendalami hal-hal yang berhubungan dengan Sandelo ini. Di dalam buku Testimonies, jilid yang ke-8, halaman 302, Sister White mengatakan bahwa pekabaran yang serius yang telah diberikan sesuai dengan urutan dalam kitab Wahyu seharusnya menempati tempat utama dalam pikiran umat Allah. Saudara dan saya sebagai umat Allah, anggota Seventh-day Adventist, pelajaran yang dikatakan sangat utama yang perlu saudara dan saya perhatikan. Dalam hal ini kita berbicara tentang hukum hari Minggu atau Sunday Law itu. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang Sunday Law yang terdapat dalam Wahyu pasal 13, maka kita sebagai umat Tuhan memiliki referensi, keterangan yang sangat jelas yang diberikan di dalam tulisan inspirasi roh nubuat. Dan itu harus kita perhatikan. Ketika Sister White mengatakan di dalam Testimonies jilid 5, halaman 98, dia katakan, bila mana saudara dan saya tidak mempercayai kesaksian roh nubuat ini, maka saudara dan saya akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Jadi ketika saudara dan saya mempelajari buku Wahyu, khususnya Wahyu pasal 13, di situ kita tidak melihat keterangan yang lebih lengkap, yang detail tentang Sandelo yang ada di sana. Oleh karena itu kita membutuhkan referensi dari tulisan roh nubuat. Dan kemudian setelah itu kita melihat apakah penggenapannya sementara terjadi atau akan terjadi, mengarah ke sana, atau bagaimana. Kita harus lihat fakta yang ada sekarang-sekarang ini untuk mencari tahu seberapa dekat ya, nubuatan yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 13 ini digenapi. Mengapa kita sebagai umat-umat Tuhan kelihatannya ngotot sekali harus cari tahu tentang Sandelo ini? Jangan lupa saudara-saudara sekalian, ketika kita mempelajari Wahyu pasal 13, sebenarnya ini adalah nasib, boleh saya katakan nasib, atau inilah penentu saudara dan saya sebagai umat Tuhan akan selamat atau tidak. Karena pada saat Sunday Law atau undang-undang hari Minggu ini disahkan, tentunya berdasarkan nubuatannya harus di Amerika Serikat.
dan itu harus dilaksanakan oleh Kongres Amerika Serikat, disahkan di sana dan ditandatangani oleh eksekutif, yaitu presiden sendiri. Dan Mahkamah Agama di sana mereka juga terlibat di dalamnya, di dalam mengesahkan undang-undang hari Minggu atau Sunday Law yang akan berlaku pertama kali di negara Amerika Serikat itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian ya, penggenapan dari Sunday Law ini, kita lihat sudah 30-an negara bagian di Amerika Serikat dari total 50 negara bagian yang ada yang sudah menandatangani atau yang sudah sepakat dan setuju untuk menjalankan hari Minggu sebagai hari yang berlaku bagi semua warga yang ada di sana dengan berbagai hal ya. Ada yang harus dilakukan, ada yang dilarang, semuanya dicantumkan di dalam pelaksanaannya tentunya. Dan ini harus diperhatikan oleh kita umat-umat Tuhan sekarang ini. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa undang-undang hari Minggu ini ketika sudah disahkan, maka pada saat yang sama berdasarkan komentar Roh Nubuat, pada saat yang sama umat-umat Tuhan, anggota Seventh Day Adventist, mereka sudah dipastikan akan dimeteraikan atau tidak, diselamatkan atau tidak. Artinya, di dalam undang-undang hari Minggu ini ada 4 tahapan yang akan berlangsung. Sampai tahapan yang keempat, di mana undang-undang hari Minggu ini akan dipaksakan, akan ada aniaya yang berlaku kepada manusia, khususnya kepada umat-umat Tuhan, pemelihara Sabat, hari Sabtu, hari Sabat, yang tidak mau mengikuti dan menjalankan hari Minggu sebagai hari penyembahan yang akan berlaku global nantinya. Tentunya yang dimulai di Amerika Serikat. Jadi saudara sekalian, kita perlu perhatikan ini. Karena di sini penentu. Karena penghakiman pertama untuk menentukan selamat atau tidak itu dikhususkan untuk gereja Tuhan, yaitu Seventh Day Adventist. Dan close of probation, penutupan pintu kasihan secara global akan berlaku kepada Seventh Day Adventist ketika undang-undang hari Minggu atau Sunday Law itu berlaku dan dijalankan pada tahap yang keempat. Ketika itu diberlakukan dengan paksaan dan dengan ancaman akan dihukum mati. Dan itu tandanya bahwa close of probation khusus Seventh Day Adventist berlaku pada saat itu. Dalam tulisan Inspirasi Roh Nubuat, Selected Messages Jilid 2, halaman 81, dikatakan oleh Sister White bahwa Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada dia bahwa patung binatang ya, patung binatang dalam konteks ini adalah sama dengan tanda binatang, yaitu hari Minggu ya. Bukan badan atau lembaga-lembaga yang akan memaksakan hari Minggu. Dalam konteks ini patung binatang ini adalah apa? Hari Minggu yang akan menjadi hari penyembahan dan dipaksakan atau tanda binatang ya. Jadi Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Jadi Sunday Law ini ya, undang-undang hari Minggu ini pada saat disahkan beberapa waktu kemudian yang kita pelajari dengan detail di dalam tahapan yang keempat, ketika hari Minggu itu sudah dipaksakan dengan ancaman hukuman mati, pada saat itulah pintu kasihan tertutup bagi semua anggota SDA secara global. Keterangan lebih lanjut mengatakan mengapa pintu kasihan ditutup ya, sebelum sesudah terbentuknya patung binatang. Jadi patung binatang itu terbentuk baru close of probation. Karena ini akan menjadi ujian besar bagi umat Allah. Sekali lagi, ketika hari Minggu
itu sudah disahkan dan dipaksakan yang dimulai di Amerika Serikat dengan tahapan-tahapan yang kita sudah pelajari tadi, maka ya, ini akan menjadi ujian besar bagi umat Allah. Jadi ada ujian-ujian sebelumnya yang dialami oleh umat-umat Allah, oleh saudara dan saya sebagai anggota SDA. Dan pada puncaknya, final checking, final test, ya, tes yang terakhir, ujian yang terakhir, ketika hari Minggu ini disahkan, di mana nasib kekal akan ditentukan. Jadi kita harus lihat di dalam undang-undang hari Minggu yang disahkan itu, ya, bersamaan dengan penutupan pintu kasihan, pertobatan bagi semua umat-umat anggota Seventh Day Adventist di seluruh dunia. Dan itu pada tahap yang keempat. Dan ini harus jelas dan harus saudara dan saya perhatikan. Ketika saudara dan saya memperhatikan sekarang ini di Amerika Serikat, mengapa kita harus cenderung untuk memperhatikan Amerika Serikat? Karena penggenapan nubuatan dalam Wahyu pasal 13 itu akan dilaksanakan di sana, bukan di tempat yang lain. Boleh saja di tempat-tempat yang lain mereka mendukung adanya undang-undang hari Minggu, dan beberapa negara yang ada baik di Eropa, ya, di Amerika Latin dan uh, lain sebagainya, boleh jadi mereka sudah mengesahkan undang-undang hari Minggu untuk dijalankan oleh warganya. Tetapi yang perlu menjadi perhatian khusus, karena nubuatan digenapi di dalam undang-undang hari Minggu yang disahkan itu di Amerika Serikat. Sekali lagi, di Amerika Serikatlah yang harus menjadi perhatian saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Mengapa harus diperhatikan? Karena sekali lagi, Nyonya White mengatakan bahwa ketika undang-undang hari Minggu disahkan, pada saat yang sama Seventh Day Adventist sudah tertutup pintu kasihan pertobatannya secara global. Dan yang kita sudah pelajari bahwa tahapan yang keempatlah ketika undang-undang hari Minggu disahkan, itu akan terjadi kepada saudara dan saya secara global di seluruh dunia, penutupan pintu kasihan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang dicatat di dalam buku Kemenangan Akhir atau The Great Controversy, halaman 578, ini mengkonfirmasi, menerangkan lebih lanjut di dalam Wahyu pasal 13 tentang Sandelo itu. Dikatakan Wahyu pasal yang ke-13 akan digenapi bila mana Amerika Serikat akan memaksakan pemeliharaan hari Minggu yang dituntut oleh Roma sebagai pengakuan kekuasaannya. Sekali lagi, ketika kita mempelajari firman Tuhan, Alkitab, dan nubuatan dalam hal ini yang kita pelajari dalam Wahyu pasal 13, maka kita perlu mempelajari lebih detail lagi di dalam tulisan Roh Nubuat, sehingga kita tidak ragu-ragu atau mendapatkan keterangan yang kurang jelas tentang hal itu. Jadi dikatakan Wahyu pasal 13 itu ketika undang-undang hari Minggu itu disahkan, itu akan digenapi ketika Amerika Serikat memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Jadi harus fokus ke sana supaya kita dapat memastikan bahwa nubuatan ini sementara digenapi atau akan digenapi. Harus jelas kita lihat ya. Kemudian di dalam Kemenangan Akhir juga, buku Kemenangan Akhir halaman 449 mengatakan pemaksaan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi suatu pemaksaan penyembahan terhadap binatang dan patungnya. Jadi mungkin saudara dan saya belum memperhatikan, belum melihat yang mana yang namanya patung binatang. Yang binatang pertama itu bagaimana? Dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ketika Amerika Serikat ini ya, memaksakan pemeliharaan hari Minggu dengan undang-undang yang dibuat di Kongres DPR-nya Amerika Serikat,
disahkan, ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat, dan Mahkamah Agama juga mengesahkannya, diundang-undangkannya itu, maka pada saat yang sama kita sudah tahu, berarti ada apa? Ada binatang dan patung binatang di belakangnya. Ya, patung binatang di belakangnya yang kita sudah ketahui. Walaupun kita tidak tahu tadi, tapi dengan melihat tanda ini, maka kita ketahui bahwa yang sementara bergerak, bekerja itu adalah patung binatang. Di setiap negara itu ada. Ya. Pemerintah-pemerintah dunia boleh dikatakan itu patung binatang. Ketika mereka mengikuti apa? Protokol yang diberikan oleh binatang pertama dalam Wahyu pasal 13 atau oleh PBB yang merupakan patung binatang ini. Ya, walaupun kita tahu patung binatang itu adalah apa? Protestan murtad, ya, lembaga-lembaga yang lain. Tetapi yang jelas, yang namanya patung binatang adalah semua yang mengikuti protokol atau petunjuk dari binatang yang pertama. Di dalam hal ini adalah pemaksaan pemeliharaan hari Minggu. Kalau itu ada, maka itulah patung binatang itu. Dan kita sudah melihat beberapa waktu terakhir, ya, beberapa tahun terakhir ini, ketika mereka mencoba untuk mengadakan apa? Pemaksaan hati nurani dengan suntikan-suntikan yang ada, dengan membuat uh, malapetaka, ya, seolah-olah alam ini sementara bergerak, marah lewat gempa bumi, ya, tsunami, badai, kebakaran dan lain sebagainya. Sebenarnya di belakangnya ini adalah apa? Patung binatang dalam tanda kutip. Mereka-mereka yang berada di pihak dari binatang yang pertama. Dan itu kalau saudara perhatikan itu sudah digenapi. Dan sementara digenapi akan lebih besar lagi intensitasnya. Karena semakin lama semakin besar, karena akan mengarahkan kepada pemaksaan hari Minggu yang akan disahkan di Amerika Serikat. Jadi harus ada alasan Amerika Serikat, ya, mengesahkan hari Minggu untuk dipaksakan kepada warganya dulu dan akhirnya kepada seluruh dunia. Salah satunya lewat apa? Bencana alam yang terjadi, ya, masalah moralitas yang turun, yang mulai di Amerika dan berlaku juga di seluruh dunia. Dan kita sudah lihat dampak dari semuanya ini, ya, yang istilahnya ada climate change. Dan semua ini semua mengarah kepada akan disahkannya hari Minggu. Saudara-saudara sekalian, ya, secara pribadi saya tidak ragu-ragu bahwa Sandelo itu sementara digodok, ya, sementara digodok dan akan dijalankan di Amerika Serikat, dan itu menggenapi nubuatan Wahyu pasal 13, di mana saudara dan saya sebagai umat Tuhan selama ini menunggu kepastian penggenapan nubuatan itu. Ya. Ada banyak alasan bahwa nubuatan dalam Wahyu pasal 13, yaitu hari Minggu akan dipaksakan, akan dijalankan dalam waktu-waktu dekat ini. Ya. Pertama kita lihat Project 2025 yang sudah dijalankan, di mana protokol yang diberikan oleh Project 2025 ini kepada calon presiden Amerika Serikat yang lalu, ya, bahwa siapa saja yang akan dipilih menjadi presiden Amerika Serikat, mereka harus tunduk dan mengikuti protokol mereka. Dan itu sudah terjadi, ya. Donald Trump mengikuti protokol itu, dia terpilih, dan seterusnya. Artinya dia siap untuk menjalankan itu sebagai presiden Amerika Serikat. Kemudian kita lihat nubuatan tentang bagaimana kuasa setan yang sementara beredar di seluruh dunia ini, ya, berusaha untuk menakut-nakuti, membuat manusia ini kebingungan dengan peristiwa-peristiwa alam yang ada, bencana-bencana alam yang ada, yang dibuat langsung atau lewat agen-agennya yang ada di dunia ini dengan menggunakan peralatan yang canggih. Ya. Kita lihat ada HAARP, ya,
Blue Beam. Ini semua adalah cara atau alat yang setan buat untuk mengarahkan manusia supaya mengikuti protokolnya dan penyembahan kepadanya lewat hari Minggu yang akan disahkan itu. Belum lagi kita berbicara tentang beberapa waktu yang lalu tentang penyakit-penyakit atau wabah yang menular, yang berlaku global seluruh dunia. Ketika kita melihat suatu peristiwa itu global berlangsung, berarti nubuatan digenapi. Dalam hal ini mengarah kepada apa? Undang-undang hari Minggu itu sendiri. Ya. Pemaksaan hati nurani, saudara, perlu disuntik dan lain sebagainya. Dan ini sudah terang-terangan dibuat, bahkan Amerika Serikat sendiri, walaupun kita lihat mereka semua sama sebenarnya, tetapi pernyataan-pernyataan yang dikatakan termasuk oleh Presiden Amerika Serikat sendiri, Donald Trump, untuk menolak protokol yang diberikan oleh WHO ke Amerika Serikat sendiri dan lain sebagainya. Lalu kita lihat dari segi ekonomi juga, ya, bagaimana ekonomi di seluruh dunia dan keuangan yang ada di seluruh dunia ini yang akhirnya akan berlangsung secara digital. Ya, tidak ada lagi yang cashless semua. Dan itu semua mengarah ke sana. Sadar atau tidak sadar, semuanya mengarah kepada penyatuan dunia nantinya. Ya. Awalnya lewat keuangan, kesehatan, dan akhirnya pemerintahan yang mendunia satu. Kita sudah tahu siapa di belakangnya. Karena kita berbicara dalam Wahyu pasal 13 bahwa binatang yang pertama, binatang kedua, dan spiritisme, mereka semua bergabung, bersatu untuk menuntun dunia, artinya manusianya, khususnya kepada umat-umat Allah supaya mereka juga ikut di dalam penyembahan kepada hari Minggu itu yang akan disahkan nantinya di Amerika Serikat. Melihat kejadian-kejadian yang sudah berlangsung dari tahun lalu atau 2 tahun lalu dan sampai sekarang ini, kalau saudara perhatikan bencana-bencana alam yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka muncul. Ya. Musimnya yang biasanya tetap, tiba-tiba berubah. Musim hujan tidak hujan. Musim panas, tapi hujan. Semua peristiwa-peristiwa alam ini sementara berlangsung untuk menunjukkan kepada dunia, kepada manusia, khususnya kepada umat Tuhan, siap-siap. Siap-siap masa kesukaran awal, yaitu saat undang-undang hari Minggu disahkan, itu akan terjadi. Dan umat-umat Tuhan yang benar-benar dikatakan adalah gadis yang bijaksana akan mengerti semuanya ini. Tapi bagi mereka yang mengaku umat Tuhan, lalu acuh tak acuh, menganggap hal-hal ini adalah biasa-biasa saja, maka mereka akan terjerat. Dan mereka akan bergabung dengan pihak musuh. Demikian roh nubuat katakan. Ketika saudara dan saya sebagai umat Tuhan melihat peristiwa-peristiwa ini, saudara itu sementara dibangunkan, diingatkan kembali supaya bertobat. Kalau saudara masih berbuat dosa, belum keluar dari jerat-jerat setan yang ada, keluar cepat bertobat dan mengikuti dan menurut akan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan bilang keluar dari kota, keluar, jangan banyak bertanya. Ya, karena Tuhan siapkan tempat, siapkan perlindungan di sana. Sebenarnya bukan masalah kita siap atau tidak, tetapi apakah kita mau menurut Tuhan atau tidak, itu saja. Ya, menurut Tuhan tidak ada banyak pertimbangan. Menurut Tuhan itu jalankan saja. Maka Tuhanlah yang akan melindungi saudara. Sambil kita menjalankan kehidupan sebagai umat Tuhan untuk membawa pekabaran kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, ya, mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersama saling mendoakan. Minta kuasa Tuhan, kecurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Supaya pada saat-saat sekarang ini akan ada banyak umat Tuhan yang akan bersedia menjelang hari besar yang ada di depan. Banyak umat Tuhan yang akan diselamatkan. Ya. Tinggalkan hal-hal dunia yang selalu mengganggu kita. Tinggalkan perkara-perkara yang mengenakan, tetapi itu dosa.
tinggalkan semuanya. Dan itu perlu pertolongan Tuhan. Minta Roh Kudus supaya kita bisa keluar dari jerat-jerat setan ini. Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kudus dari waktu ke waktu. Saudara tidak tahu kapan pintu kasihan pribadi bagi kita. Ketika kematian itu menjemput kita. Ketika walaupun kita masih hidup, boleh jadi pintu kasihan pribadi itu sudah tertutup. Ketika penghakiman di surga melihat kita diperiksa, sudah waktunya. Itu pintu kasihan ditutup secara pribadi. Nah, kita tidak tahu semuanya ini. Oleh karena itu setiap saat kita perlu menghidupkan kehidupan yang benar. Yang benar. Sehingga kita boleh pastikan bahwa kita tetap berada di jalan yang benar. Jalan menuju kepada keselamatan. Saudara-saudara sekalian, mari kita bergandengan tangan. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Jangan pikirkan perkara dunia terlalu banyak. Tinggalkan itu. Saudara beriman kepada Kristus. Ya, dia akan memelihara saudara. Dia akan mencukupkan dalam kebutuhan saudara. Walaupun saudara juga dianiaya, dicemooh karena mengikuti kebenaran. Bukanlah hal yang sangat besar bagi saudara. Itu hal biasa. Tetapi di dalam Tuhan, ya, kita akan mendapatkan aniaya-aniaya seperti itu. Dan itu adalah Alkitabiah. Ketika saudara mau menjalankan kebenaran Tuhan yang sebenarnya, maka setan akan mengejar saudara, membuat saudara menderita, membuat saudara kecewa, membuat saudara tidak bisa melakukan hal-hal yang normal lagi, stres dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang akan dialami umat-umat Tuhan ketika mempertahankan kebenaran Tuhan dan mengikuti Tuhan di dalam apa yang Dia perintahkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita dan membantu kita dalam upaya kita menjaga iman kita dan menuruti Tuhan di dalam waktu-waktu yang tidak lama lagi ini. Masa kesukaran awal itu akan terjadi. Biarlah kita tetap setia, Roh Kudus tetap menjadi bagian saudara dan saya, sehingga kita tetap masuk di dalam kelompok yang akan diselamatkan. Kita rindu semua kita masuk dalam 144.000 akan diselamatkan semuanya. Tidak mengalami kematian fisik, tapi kita akan melihat Yesus Kristus datang kedua kali. Ya, kita akan diubahkan menjadi hidup yang baka, hidup kekal, tidak pernah mengalami kematian fisik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.